segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Mengapa harus dilakukan demikian? Karena Allah lebih dahulu mengasihi manusia. Allah lebih dahulu mengasihi manusia. Tanda bukti bahwa Allah mengasihi manusia, ya menciptakan manusia lalu ditempatkan di dalam dunia ini. Yang kedua, membuat yang namanya manusia pertama, Taman Eden, lalu ditempatkanlah manusia di dalam Taman Eden itu dan menikmati segalanya. Itu oleh karena apa? Allah adalah kasih. Sehingga perintah Tuhan kepada mereka, kalau kamu mau mengasihi Tuhan, adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Cara mengasihi Tuhan itu yang tadi saya sudah katakan. Jangan membuat atau menyembah Allah-Allah lain. Artinya hanya Tuhan saja yang boleh kita sembah di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang kita sembah. Tidak ada Allah lain. Karena dia melihat kehidupan daripada manusia. Ingat dalam Zaman Perjanjian Baru itu ada Allah-Allah lain. Contoh mereka membuat patung anak letu emas. Lalu mereka anggap itu Allahnya. Lalu menyembah dewa-dewa yang lain. Penyembahan mereka banyak. Berhala-berhala begitu banyak. Sehingga di dalamnya Tuhan katakan kepada mereka, jangan ada Allah lain yang kamu sembah. Kalau kamu sadar bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk manusia, berarti dialah yang harus patut disembah. Firman Tuhan mengajar kepada kita kalau kita mengasihi Tuhan, berarti harus menjauhkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan Tuhan. Jangan sampai kita menyembah sesuatu. Kita anggap itu yang menolong kita. Contoh kalau orang mengalami kesulitan, dia pergi cari dukun atau paranormal. Supaya kalau bisa dia mendapatkan jalan keluar. Itu namanya sudah menduakan Tuhan. Tuhan tidak mau. Dalam bagian yang kita baca kalau di dalam Kejadian Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 20, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, dengan jelas Allah itu cemburu. Akan membalaskan. Kalau orang yang menduakan Tuhan, akan membalaskan kepada dia bahkan sampai 4 turunan. Artinya akibatnya ada akibat kalau orang menduakan Tuhan di dalam kehidupan daripada hidupnya. Ada seorang yang punya cerita ketika dia di pesawat, dia bertemu dengan seseorang yang membawa Allahnya. Ternyata orang ini juga menyewa kursi khusus dia sendiri. Lalu dia tersentuh di dalam hatinya, dia katakan kepada teman, betapa indahnya saya punya Allah. Bukan saya yang bawa dia, tapi dialah yang selalu membawa saya kemana-mana. Allah kita menyertai kita. Itulah yang disebut Allah Immanuel. Allah yang tidak kelihatan tetapi dia selalu nampak di dalam penyertaannya di dalam perjalanan kehidupan daripada hidup. Cuman kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, umat Tuhan selalu membuat berhala-berhala karena merasa bahwa Tuhan itu kok nggak kelihatan. Buatlah berhala-berhala supaya kelihatan. Makanya Tuhan katakan, saya tidak pernah akan diam di dalam batu dan kayu itu.
Tuhan berarti tidak lagi ada penyembahan-penyembahan yang lain yang ada di selain Tuhan lah yang patut disembah. Tidak ada yang lain. Hal yang kedua yang perlu kita hayati dan renungkan di dalam kehidupan daripada hidup ini adalah kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya diberikan Tuhan kepada kita supaya bekerja. Tapi ada 1 hari yang Allah khususkan kepada kita untuk beribadah kepada Dia. Mengapa Dia katakan yang demikian? Karena banyak orang semua hari dipakai untuk kepentingan daripada dia. Melupakan Tuhan di dalam kehidupan. Tidak pernah ingat Tuhan. Kalau udah sulit baru ingat. Kalau istilahnya air sudah di batang leher baru berteriak minta tolong sama Tuhan. Selama masih belum air di batang leher aman dia. Nanti kalau udah tenggelam di dalam masalah baru mulai. Udah ngap-ngapan baru mulai. Aduh Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Akhirnya Tuhan bilang apa? Selama ini kau di mana? Ada 1 hari yang Tuhan sediakan kepada kita. Untuk kita datang kepada Dia. Untuk beribadah kepada-Nya. Ya kalau konteks zaman sekarang. Gereja paling lama berapa jam? Ya paling lama 2 jam. Tapi itu juga orang kadang malasnya minta ampun. Alasannya banyak sekali. Banyak kegiatan. Ada kalanya batuk lah. Ada kalanya badan sakit semua. Ada kalanya kecapean. Banyak macam alasan. Padahal Tuhan berkata, 6 hari lamanya saya sudah kasih ke kamu. Ada 1 hari yang kau datang kepadaku untuk sujud dan menyembah, berbakti kepadaku. Datang untuk memuliakan dan membesarkan namaku. Tetapi rupanya manusia lebih mengutamakan kepentingan daripada dia, daripada mengutamakan Tuhan. Dahulukanlah Tuhan dulu, nanti baru. Makanya firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan